Ini nanti tolong dilihat ya, apa namanya yang di Facebook ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mungkin ini webinar perdana ya, perdana yang dilakukan oleh Digital Wallet Indonesia. Ya, jadi sebelum-sebelumnya kita memang sudah mengadakan live streaming serupa sih, tapi kayaknya sih kalau kita ngomong melulu mengenai service kayaknya agak membosankan ya. Jadi saya sebenarnya melihat juga antusiasme dari anak-anak muda, sebenarnya termasuk saya sendiri sih, kayaknya pengetahuan mengenai finansial atau manajemen keuangan ini kurang sekali, dan sebenarnya lagi booming sih juga di Indonesia. Kayaknya dari mengatur keuangan yang paling dasar itu seperti apa sih gitu. Jadi saya kepengennya karena Digital Wallet Corporation juga punya visi ya, pimpinan kita juga punya visi untuk istilahnya meningkatkan kesejahteraan teman-teman yang bekerja di Jepang, ya, teman-teman Indonesia yang bekerja di Jepang. Saya pikir mumpung masih muda gitu, mumpung masih punya kekuatan, mumpung masih bisa kumpul uang yang cukup gitu, tidak ada salahnya kita istilahnya mengadakan webinar yang seperti ini untuk istilahnya mendorong teman-teman ini mengelola keuangannya lebih baik ke depan gitu. Jadi terima kasih juga ini saya haturkan kepada Pak Baskoro untuk pembicara kali ini. Jadi saya mungkin perkenalkan sedikit mengenai Pak Baskoro. Jadi Pak Baskoro ini merupakan salah satu senior financial planner di Manulife Indonesia ya, dari tahun 2019 sampai sekarang. Pendidikan terakhir beliau itu S1 Teknik Mesin ITB. Kemudian untuk pengalaman karir beliau itu di Wells Engineer, Chevron Pacific Indonesia dari 2008 ya Pak ya, sampai sekarang ya. Jadi beliau sempat tadi kita ngobrol beberapa saat, beliau sudah pernah kerja sebagai engineer di Alaska, US selama 2 tahun. Kemudian kembali ke Indonesia untuk support perusahaan yang sama ya Pak ya, ConocoPhillips Indonesia. Betul. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu kandidat dari Certified Financial Planner FBSB Indonesia tahun 2020. Jadi kayaknya untuk istilahnya pembicara ini bukan sembarang orang gitu ya. Jadi benar-benar kita berbicara dengan salah satu expertnya gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang ada di yang sedang live di Zoom ataupun Facebook bisa mendengarkan baik-baik paparan beliau, termasuk saya sih, sama ada juga istri saya yang betul-betul excited banget dengan dunia investasi, kemudian cara saving, kemudian emergency dana darurat dan sebagainya. Nanti kita akan buat berseri gitu ya. Dan ini mudah-mudahan start awal yang sangat baik buat kita untuk istilahnya menambah ilmu bagaimana cara mengelola keuangan yang dasar. Mungkin waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Baskoro, mungkin sekitar 20-25 menit lah Pak untuk presentasi. Nanti kita kita buka pertanyaan untuk teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan setelah presentasi. Silahkan Pak. Makasih banyak Pak Saiful dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Baskoro Tejo, biasa dipanggil Baskoro. Jadi ya seperti yang Pak Saiful sebutkan, saya financial planner di Manulife Indonesia. In paralel juga saya masih profesi sebagai engineer di industri perminyakan, ConocoPhillips Indonesia sebagai drilling engineer. Saat ini saya mau coba sharing basic knowledge tentang perencanaan keuangan, terutama keuangan keluarga seperti itu, karena kita masih tergolong milenial sekali ya. Nah, millennials ini kan biasanya dikenal kita tuh susah nabung, kemudian tipenya FOMO ya, fear of missing out gitu. Kita pengen gimana caranya kita selalu eksis, akhirnya kita harus selalu membeli barang yang terbaru, HP harus yang paling baru, sepatu,
kelana, dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita melupakan persiapan untuk masa depan. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita coba untuk diskusi sekarang ini, dan saya coba share sedikit tentang basic dari perencanaan keuangan itu, teman-teman semua. Kemudian saya coba share screen sekarang ya. Baik Pak, silakan. Oke. Ya, oke. Ini beberapa slide yang saya akan coba sharing malam ini kepada teman-teman semua. Jadi basic family financial planning. Nah, ini juga saya akan menunjukkan financial statement atau kalau kita biasanya di industri perencanaan keuangan tuh financial check up gitu. Jadi kalau orang biasanya ada rutin medical check up untuk tahu misalnya kolesterol, terus nanti untuk tahu gula atau misalnya asam urat. Nah, kita juga perlu tahu nih kesehatan finansial kita seperti apa. Nanti ada rasio-rasio yang akhirnya kita bisa melihat, oh kira-kira kita perlu nambah tabungannya atau nambah dana darurat dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini garis besar dari diskusi kita ya. Jadi apa sih sebenarnya perencanaan keuangan keluarga, atau buat kita yang masih single ya berarti perencanaan keuangan untuk pribadi kita gitu ya. Kemudian bagaimana untuk mulai the plan, rencananya seperti apa. Kemudian final outcome-nya itu seperti apa nantinya, net worth statement dan lain sebagainya, untuk kita bisa mulai membuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu kan. Nah, saya juga nanti akan memberikan bonus sedikit, materi sedikit tentang retirement plan ideas. Kemudian yang terakhir adalah financial check-up. Oke. Teman-teman nanti feel free kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa ditulis di chat atau Pak Saiful, terserah gimana. Nanti setelah 25 menit kita bisa kumpulkan pertanyaan, kita tanya jawab gitu ya. Oke, di sini basicnya nih, apa itu perencanaan keuangan? What is family financial planning? Yang pertama, berarti kan kita untuk merencanakan aspek finansial dari sebuah keluarga atau sebuah individu atau kumpulan orang di satu keluarga gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk memastikan, nah ini dia nih, monthly positive cash flow gitu. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu kadang benar tuh. Karena apalagi sekarang zamannya semua serba credit card, semua serba digital. Akhir bulan ketika kita bayar, oh ternyata tagihannya lebih besar daripada income. Nah, yang kayak gitu jangan sampai tuh, karena gali lubang tutup lubang dan lain sebagainya, itu pasti akan membuat hidup jadi kurang tenang ya. Kemudian yang ketiga, to ensure all needs are fulfilled. Untuk memastikan kebutuhan kita itu terpenuhi, termasuk kebutuhan tersier. Jadi bukan berarti kalau merencanakan keuangan terus kita juga harus mengencangkan ikat pinggang, kita nggak bisa menikmati hidup, reward buat diri sendiri nggak ada, dan lain sebagainya. Nggak gitu juga. Justru dengan perencanaan keuangan yang baik, justru kita malah bisa mengalokasikan lebih baik untuk semua, termasuk premier atau kebutuhan primer, sekunder, dan tersier kita gitu. Kemudian merencanakan apa nih? Ah, itu tadi, misalnya jangka pendek terdekat, misalnya mau liburan gitu. Nah, itu berarti kita menyiapkan dalam waktu misalnya 1 tahun ke depan, itu jangka pendek. Jangka menengah, misalnya kita mau menyiapkan untuk, nggak tahu di sini siapa yang mau menikah, atau misalnya ada yang mau menyiapkan buat anak masuk TK atau apa segala seperti itu. Kemudian jangka panjang untuk pensiun, karena pensiun itu adalah fase di mana kadang kita belum merasakan, jadi kita belum membayangkan, padahal bayangkan kita di usia 50 atau 55, terus selama 20 tahun ke depan kita tetap harus menghidupi kita dan istri atau keluarga tanpa adanya pemasukan rutin lagi. Nah, itu coba dibayangkan, dan itu sebenarnya hal-hal yang menurut saya pribadi, apa ya, kita justru di usia sekarang ini produktif, kita waktunya yang paling bagus untuk menyiapkan gitu. Kemudian yang selanjutnya, untuk memastikan bahwa kualitas hidup dari keluarga kita itu bisa tetap terjaga walaupun ada apa-apa sama kita sebagai pencari rezeki utama keluarga. Itu nanti ada fungsi proteksi di situ. Seperti itu. Oke. Nah, jadi bagaimana cara untuk memulai rencana ini gitu kan? Ini sebelah kiri bawahnya agak busy slide-nya, tapi sebelah kiri bawah ini dari Charles Darwin.
dia mengatakan bahwa it's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. Jadi bukan yang paling kuat spesies yang bertahan hidup atau yang paling pintar, tapi yang mereka yang paling bisa merespon terhadap perubahan. Mereka paling bisa menerima, mereka bisa beradaptasi dengan baik dan melakukan adjustment terhadap perubahan itu, seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang akhirnya kita coba untuk dalami sekarang, bahwa dunia ini berubah, era disruptif ini terjadi, apa yang harus kita lakukan lebih baik saat ini, gitu. Nah, ini saya mengutip beberapa artikel ini dari Joska, jadi saya tulis di sini. Terlepas dari apa yang sekarang lagi dialami oleh mereka, gitu ya. Nah, tapi basically pada dasarnya untuk kita membuat perencanaan keuangan, kita harus melihat dulu current financial statement kita saat ini seperti apa, gitu, kondisi keuangan kita, pemasukan, pengeluaran, kemudian aset dan hutang, itu nanti akan dilihat dulu. Kemudian melihat dari risk profile, jadi apakah kita single, ataukah kita menikah tanpa anak, menikah 1 atau 2 anak, apakah kita sandwich generation, itu pasti profil resikonya berbeda kan, karena tanggung jawab kita secara finansial pun berbeda tuh, dengan masing-masing kondisi kita yang seperti itu. Nah, akhirnya dari 2 ini kita akan hubungkan ke goals. Jadi goals finansial kita apa, itulah yang akan kita coba forecast atau rencanakan dengan baik di masa-masa ini, seperti itu. Ini financial planning pyramid. Jadi kita mulai dari paling bawah, kemudian paling atas. Jangan dibalik nih. Jadi kalau misalnya kita mau mulai invest, tapi kita belum punya cukup dana darurat di tabungan kita, itu nanti yang terjadi adalah resiko. Ketika misalnya, apalagi kondisi sekarang COVID gitu ya, di Indonesia sih ada beberapa bisnis atau profesi yang mereka terpaksa harus dirumahkan, atau misalnya penghasilannya dikurangi 50%, atau yang tadinya mereka ada overtime gitu, misalnya untuk office boy di kantor dan lain sebagainya, mereka sekarang hanya basic only. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita perlu antisipasi, sehingga perlu ada emergency fund. Kalau kita mulai dari bawah nih, protection. Jadi kalau dalam basic perencanaan keuangan, yang diwajibkan masing-masing dari kita punya adalah asuransi kesehatan dengan asuransi jiwa. Asuransi kesehatan diperlukan kenapa? Karena terutama misalnya kita kena penyakit yang harus rawat inap, itu most likely kalau kita tidak punya proteksi kesehatan, itu akan menggerus tabungan atau misalnya aset. Semua dana yang sudah kita tabung pada akhirnya akan habis untuk membayar kesehatan. Kita nggak mau seperti itu, makanya jaring pengamannya adalah asuransi kesehatan, itu yang pertama. Asuransi jiwa diutamakan adalah untuk pencari rezeki utama keluarga, karena dengan pencari rezeki utama itu misalnya terjadi risiko atau tidak, tiba-tiba sudah tiada gitu, kemudian fungsi dia sebagai financial support buat keluarga itulah yang hilang. Bagaimana cara keluarga yang ditinggalkan itu melanjutkan kehidupan dengan standar hidup yang sebelumnya ada ketika pencari rezeki utama ini ada. Itulah fungsi asuransi jiwa, untuk melindungi standar kehidupan keluarga, seperti itu. Oke, itu proteksi. Kemudian selanjutnya adalah debt management. Jadi kalau misalnya kita punya cicilan KPR, kita punya cicilan mobil, kendaraan, dan lain sebagainya, itu kita perlu manage dengan baik. Jangan sampai hutang kita itu totalnya, let's say cicilannya lebih dari 70% dari income kita sebulan gitu. Karena kalau sampai terjadi apa-apa, nanti akan susah tuh, akan pincang. Kemudian kalau misalnya apakah kita bisa hidup dengan hanya 30% income sebulan, karena 70%-nya kita allocate untuk bayar hutang. Nah, hal-hal seperti itu kita perlu coba dihitung dan dipertimbangkan dengan baik. Nah, kemudian tadi lanjut emergency fund. Ini ada beberapa rule of thumbs, jadi kalau misalnya kita masih single, belum bertanggung jawab, mungkin 3-6 kali pengeluaran bulanan cukup. Kita punya emergency fund, dana darurat bisa dalam berbagai bentuk. Yang penting adalah liquid dan mudah untuk dicairkan gitu. Misalnya deposito, atau misalnya reksadana pasar uang, cash. Ada yang bilang emas, ada yang bilang misalnya kita punya US dollar, atau misalnya kalau di Jepang berarti yen gitu ya. Itu kan kalau terhadap rupiah nanti ada nilai tukar dan lain sebagainya, itu bisa cepat untuk jadi dana darurat kita, seperti itu. Kemudian kalau itu udah selesai tuh, tiga piramid yang paling bawah, kita mulai berpikir untuk saving. Saving berapa persen dari income kita,
biasanya rule of thumb-nya adalah 10%, minimal 10% itu kita sisihkan untuk menabung gitu. Kemudian setelah itu baru invest. Jadi setelah kita punya cukup tabungan, kita udah punya dana darurat, semua yang di bawah sudah aman, baru kita memikirkan untuk investasi. Lagi-lagi investasi kita bisa lihat dari profil resiko kita. Jadi jangan, kalau misalnya temen ada yang, wah dia ini temen nih main saham nih, cuannya bagus gitu kan. Tapi kalau memang kita tipenya profil resiko kita atau profil investor kita bukan tipe yang agresif, kita nggak perlu memaksakan untuk ikut main saham seperti itu. Jadi investment itu kita bisa sesuaikan dengan profil karakter kita sebagai investor. Kemudian yang terakhir adalah estate planning atau warisan. Jadi perencanaan kekayaan seperti itu. Jadi setelah kita invest baru kita mulai merapikan tuh. Oke, investment yang ini adalah untuk targetnya dana pendidikan. Investment yang ini targetnya untuk dana pensiun. Yang ini untuk warisan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Ini what are the financial struggles of ours? Apa aja nih biasanya kendala-kendala yang membuat kita tuh sering keganggu lah secara finansial, atau misalnya aduh agak susah nabung nih dan lain sebagainya. Yang pertama limited atau single income gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah berkeluarga, kemudian terutama misalnya di Indonesia biaya sekolah swasta atau yang lainnya itu harganya pasti akan sedikit lebih mahal dan lain sebagainya. Unstable income. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang income-nya itu misalnya profesinya sebagai tenaga pemasar, atau misalnya sebagai kayak tadi misalnya ada basic dan ada allowance tambahan. Nah, seperti itu kan kadang kita jadi unstable ya. Itu yang kita perlu antisipasi juga. Limitless spending per month. Jadi kadang kita merasa pengeluaran bulanan kita tuh, kok nggak ada ujungnya nih, kok kayak pengeluaran ada aja gitu setiap bulan. Nah, siapa di sini yang kayak gitu? Nggak apa, kita semua merasakan hal yang sama, jadi semua orang merasakan seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada cicilan KPR atau pinjaman-pinjaman yang lain ya, housing mortgage and loans. Selanjutnya education and retirement fund preparation. Itu yang tadi juga kita bahas, ini saya udah umur misalnya 30, saya udah umur 35, ini belum menyiapkan dana pendidikan atau misalnya dana pensiun, ini gimana nih gitu kan. Nah, nggak apa-apa. At least dengan kita mulai mempertimbangkan, kita mulai berpikir, at least kita mulai mencari solusi gitu kan. Nah, terus sandwich generation. Di sini pasti ada yang sandwich generation, nggak apa-apa. Itu juga memang hal yang wajar, dan harapannya adalah dengan angkatan generasi kita makin melek terhadap perencanaan keuangan, kita putus nih generasi sandwich, sehingga anak-anak kita nanti generasi selanjutnya mereka bisa fokus alokasinya adalah untuk mereka dan untuk anak-anaknya gitu. Dengan kita nantinya bisa lebih bebas finansial. Kemudian bagaimana kalau sesuatu terjadi dengan kita gitu kan? What if something happens to us? Dan anything else? Ada yang lain nggak? Misalnya financial struggles kita yang lain. Oke, nah ini juga saya kutip dari Joska. Jadi untuk kita membuat financial ratio, financial check up, itu kita membandingkan yang pertama dari cash flow kita. Jadi pendapatan kita dalam setahun, jadi misalnya per bulan dikalikan 12, ada bonus, kemudian ada THR, ada yang lain sebagainya, itu pendapatan semua dimasukkan, pendapatan dari deposito, pendapatan dari investasi yang lain dan sebagainya. Kemudian kita kurangkan dengan pengeluaran, total pengeluaran. Jadi pengeluaran ada yang primer, ada yang wajib, sekunder, dan tabungan untuk investasi. Itu nanti akan kelihatan tuh cash flow kita positif atau negatif. Itu yang kita lihat pertama kali dulu. Seperti itu. Kemudian, apa yang kita perlu tahu tentang expense, atau tadi pengeluaran ya, yang primer. Contohnya, belanja bulanan, gitu kan, sembako dan lain sebagainya untuk makan. Kemudian transportasi, nggak mungkin nggak keluar nih kecuali kita naik sepeda, goes atau kerja dari rumah kayak sekarang, lumayan bisa hemat transport gitu kan. Nah, kemudian listrik, air dan gas, utilities, itu juga pengeluaran yang primer dan harus kita lakukan. TV dan internet itu primer hari gini ya, karena semua serba pakai internet. Kita pun sekarang bisa komunikasi kayak gini juga thank God, karena Zoom, karena Facebook Live, karena internet. Handphone, kadang banyak orang sekarang lebih sayang atau lebih nggak sayang kehilangan dompet daripada kehilangan handphone gitu ya. Jadi handphone lebih penting. Kebutuhan anak, zakat dan perpuluhan gitu, bantuan keluarga dan lainnya. Kewajiban, premi asuransi kesehatan, asuransi jiwa, cicilan hutang,
gaji asisten rumah tangga kalau yang ada, kemudian les renang, SPP anak, STNK mobil, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain. Sekunder, nah ini mulai nih sekunder dan yang sebenarnya kita perlu nggak perlu itu untuk yang kita bukan kita butuhkan tapi yang kita mau gitu kan, keanggotaan gym, perawatan dini, langganan Netflix, Spotify, belanja makeup dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah tabungan dan investasi. Jadi tabungan dana darurat, uang pangkal anak sekolah, kemudian pernah mengalami kerugian hebat, jadi kita mulai menabung, kemudian tabungan untuk DP mobil, investasi, dan selanjutnya. Gitu. Jadi itu cara kita mengklasifikasikan pengeluaran-pengeluaran kita. Oke, what should we know about saving? The best time to save is now. Jadi mulai menabung walaupun sedikit. Syukur-syukur kalau memang cash flow-nya positif, kita bisa nabung lebih banyak gitu. Syukur-syukur ketika misalnya masih single, masih belum banyak tanggungan, itu juga masa-masa untuk menabung paling bagus. Pengalaman pribadi. Setelah punya anak, pada akhirnya pengeluaran tuh pasti ada aja yang lain gitu kan. Kemudian inflasi rupiah, ini juga nih. Jadi based on website BI, kalau kita googling gitu, jadi inflasi RI tahun 2020 itu rata-rata 3-4%. Ada yang 1, sekian 2 dan 3 lebih dan lain sebagainya. Mereka ada inflasi tiap bulan. Kemudian berarti kita memang perlu mencari instrumen investasi di atas inflasi sehingga kekuatan uang kita di masa depan akan cukup untuk inflasi lah ya. Jadi nilai uang itu tidak tergerus karena inflasi seperti itu. Do something today that your future self will thank you for. Ini kata-kata yang powerful. Kita berusaha untuk membuat masa depan atau kita di masa depan itu berterima kasih kepada kita di masa ini sekarang karena kita memberikan hadiah atau reward untuk diri kita sendiri di masa depan, gitu, terutama untuk pensiun nantinya. Oke. 3 habits of money smart people. Yang pertama, they plan and budget wisely. Seperti tadi kita merencanakan keuangan, kita membudgetkan dan lain sebagainya. Kita mengurangi kalau misalnya impulsif buying dan lain sebagainya gitu kan, apalagi belanja online sekarang. Kemudian they live within their means. Jadi nggak memaksakan lah ya. Jadi kalau misalnya sekarang di Indonesia lagi eranya sepeda Brompton gitu, semua orang pada beli Brompton, even sampai di UK, di Eropa, semua toko pada bingung. Kenapa semua sepeda Brompton ini dikirim dan dibeli sama orang Indonesia? Ada apa sama orang Indonesia di sana? Seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya memang kita punya kemampuan untuk beli sepeda itu dan sudah mencukupi semua kebutuhan kewajiban kita yang primer, ya nggak apa-apa, itu reward untuk diri sendiri gitu kan. Kemudian they always find additional income sources. Nah, jadi multiple source of income is a must zaman sekarang menurut saya gitu. Karena lagi-lagi dengan kita deposito dapat bunga deposito aja itu berarti source of income. Kita beli sukuk atau obligasi negara dapat kupon obligasi, source of income seperti itu. Jadi banyak cara untuk mendapatkan source of income, bisa kita side job, double job, atau even dengan menginvestasikan tabungan kita sehingga ibaratnya kita sekolahin lah uang kita gitu, supaya bisa menghasilkan lagi. Oke, where your money should go monthly. Saving and investment, jadi menabung di awal bulan atau gajian, itu tadi 10% rule of thumbs-nya, atau lebih bagus. Kemudian bills and utilities, pasti, karena kita harus membayar pengeluaran wajib dan primer. Insurance, ini untuk proteksi ya, sebagai proteksi finansial keluarga yang tadi ada di paling bawah di di piramida keuangan. Kemudian emergency fund untuk antisipasi kondisi dana darurat. Oke. Nah, ini final outcome-nya, net worth statement. Jadi net worth statement itu adalah catatan dari semua aset kita. Jadi aset itu dibagi 3, ada aset lancar atau aset yang liquid, cash, tabungan, deposito, foreign exchange gitu ya, yen, US dollar dan yang lain-lain. Kemudian ada aset guna, jadi rumah yang kita tempati, kendaraan yang kita pakai. Ada beberapa, saya pernah lihat ada aset list itu ada furniture atau misalnya barang-barang di rumah yang berharga dan bisa di-liquidify gitu ketika misalnya kita lagi butuh cash, itu juga kita bisa gunakan sebagai aset guna. Kemudian ada aset investasi atau tabungan. Jadi
dana-dana yang kita investkan, atau saham, atau reksadana, punya rumah yang disewakan, atau misalnya kita punya tanah yang jadi kebun yang menghasilkan, seperti itu. Kalau kita dulu pernah baca buku Rich Dad Poor Dad-nya Robert Kiyosaki, dia selalu bilang rumah yang kita tempati itu bukan aset, tapi liability. Itu adalah kewajiban, karena rumah ini tidak menghasilkan income buat kita. Instead, rumah ini malah mewajibkan kita membayar pengeluaran, kan, bayar pajak, bayar listrik, bayar apa-apa segala gitu. Jadi dia mengajarkan untuk kita, ya kita boleh bangga kita punya rumah gitu, tapi ketika rumah ini sebenarnya tidak menghasilkan, itu kita nggak bisa langsung bilang itu sebagai aset. Nah, kalau di artikel ini atau di bagian ini, itu adalah aset, tapi aset guna, karena tidak menghasilkan income buat kita, atau menghasilkan perputaran atau capital gain, seperti itu. Kemudian sisi yang satu lagi adalah utang jangka pendek, kartu kredit, kredit tanpa agunan, atau kredit kepemilikan kendaraan, atau utang jangka panjang, jadi misalnya KPR, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kelihatan net worth kita positif, aset kita lebih besar daripada hutang, atau seperti apa. Ini nanti kita bisa hitungkan juga. Gitu. Nah, ini contoh cash flow statement. Jadi ini tadi yang saya bilang, ketika kita sebagai perencana keuangan, biasanya klien tuh akan saya tanyakan, oke, list down semua pemasukan pendapatan kamu, gitu, tahunan, kemudian semua pengeluaran, lebih lengkap, lebih akurat nanti untuk kita bisa menghitung rasio keuangannya. Gitu. Contohnya, klien ini memiliki gaji tahunan sekian dengan tambahan bonus dan THR, total pendapatannya adalah 400 juta. Pengeluaran tahunan total, nah ini ada pembayaran hutang, pajak, dan lain sebagainya, sehingga total pengeluaran tahunan adalah 345. Di sini kita bisa lihat, berarti dia positif cash flow. Dalam setahun, tabungan dia bertambah sebesar 54, gitu kan, karena pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Ini it's a good start gitu, karena berarti dia tidak besar pasak dari tiang, dia memanage keuangannya cukup baik, sehingga pengeluaran dia tidak lebih besar daripada pemasukan. Oke, nah ini yang selanjutnya adalah net worth statement. Jadi tadi aset, contohnya aset liquid, deposito, tabungan, itu di total. Kemudian ada aset investasi, misalnya mutual fund atau reksadana, dana pensiun lembaga keuangan, DPLK, obligasi retail Indonesia, nilai investasi dari asuransi unit link, which is sebenarnya itu juga reksadana gitu kan. Properti yang disewakan, logam mulia, emas sekarang lagi all time high, luar biasa. Itu adalah contoh-contoh total aset investasi. Kemudian yang terakhir adalah aset guna tadi ya, aset pribadi, rumah tinggal, perabotan, kendaraan, dan lain-lain. Jadi kita total aset adalah sekian, seperti itu. Kemudian ini ada kewajiban jangka pendek, kartu kredit, KTA, pinjaman pribadi. Kemudian ada kewajiban jangka panjang, kredit rumah, kendaraan, koperasi, dan lain sebagainya. Ini total hutangnya. Jadi kekayaan bersih si klien A ini adalah 2,7. Seperti itu. Jadi walaupun misalnya dia bilang, oh saya punya aset rumah dan lain sebagainya, total aset saya 3 miliar. Oh, tapi ternyata harus kita kurangkan juga nih dengan hutang-hutangnya. Sehingga itulah net worth kita atau net worth klien ini. Seperti itu. Ini adalah hasilnya tadi ya, financial ratio contohnya. Jadi Bapak tadi atau klien A tadi memiliki rasio dana darurat sebesar 8,5. Idealnya 3-6. Artinya berarti dia punya lebih dari cukup dana darurat, sehingga kalau terjadi sesuatu sama pekerjaan dia bisa menghidupi at least berarti 8 bulan ke depan dengan pengeluaran saat itu, gitu, pengeluaran saat ini. Kemudian yang selanjutnya rasio aset liquid terhadap nilai bersih kekayaan. Ini juga menunjukkan, oh berarti aset liquid dia kurang nih, karena idealnya 15%, berarti tidak sehat. Rasio tabungan, ini yang berapa yang dia tabung gitu setiap tahun dibandingkan dengan pemasukan. Rasio perbandingan hutang dengan aset, otomatis kalau bisa utang kita harus lebih kecil dari setengah total aset kita gitu. Terus kemudian rasio kemampuan pelunasan total hutang dan lain-lain. Tapi basically ini adalah hasil atau outcome dari financial ratio yang menurut saya pribadi kita masing-masing perlu melakukan, dan ini perlu dievaluasi once in a while gitu, berapa tahun sekali, karena kan kondisi kita berubah, anak nambah, misalnya atau pendapatan
pendapatan makin besar, pengeluaran makin besar, cicilan berkurang, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini retirement saving versus age. Jadi, take this stay-at-home opportunity to simulate the retirement period. The difference is that we might not have any income or daily job when retired, gitu kan, seperti yang saya bilang tadi. Starting early has most benefit. Jadi semakin awal kita mulai, semakin panjang waktu kita untuk mempersiapkan tabungan kita atau biaya hidup untuk menghidupi kita ketika pensiun. Syukur-syukur kalau misalnya pensiun kita masih produktif, atau misalnya kita sudah punya bisnis-bisnis yang bisa memberikan kita cash flow bulanan. Di sini saya menunjukkan chart dari saham BCA, gitu, karena kebetulan saya juga nabung di saham. Kita bisa lihat nih, menariknya adalah gini, ketika kita nabung atau beli saham BCA di tahun 2008, harga sahamnya itu dulu di bawah 10.000, mungkin ini 5.000 nih kayaknya, 5.000 ya. 12 tahun kemudian, berarti 2020, itu harga sahamnya 30.000. Bayangkan kalau misalnya dari hanya 10.000 ke 30.000 saja, berarti naik 3 kali lipat. Naik 3 kali lipat dalam waktu 12 tahun. Berarti 300% dalam waktu 12 tahun. Bisa dibayangkan tuh. Artinya apa? Artinya ketika kita menabung dari jangka panjang atau dari jauh hari, itu akan memberikan kita pertumbuhan investasi atau pertumbuhan aset kita lebih baik, terutama nanti kalau misalnya memang usia kita sekarang masih 20, 30, kita rencana mau pensiun usia 50, berarti kita masih ada another 20 tahun, dan harapannya adalah pertumbuhan investasi kita makin bagus. Again, catatan disclaimer adalah kita menabung di saham-saham atau misalnya di reksadana dengan perusahaan yang fundamentalnya bagus, seperti itu ya. Dan nggak semua orang juga perlu nabung saham. Tapi di sini saya menunjukkan bahwa kalau kita mulai early, kita bisa mendapatkan momentum-momentum yang orang ketika baru mulai di akhir-akhir ini dapatkan, seperti itu. Karena sudah keburu naik, misalnya. Atau kayak emas lah sekarang. Jadi ways to save for retirement. Yang pertama, DPLK perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan kita menyediakan retirement plan, ikut, karena itu bagus, terutama kalau misalnya ada kontribusi dari perusahaan sekian persen dan lain sebagainya. DPLK itu basically adalah reksadana, mutual fund. Kemudian ada reksadana murni juga nih. Jadi saya ngobrol juga dengan Pak Saiful beberapa waktu lalu, menabung di reksadana, itu bagus juga gitu. Walaupun kita perlu tahu reksadana ada 4 tipe, jadi kita harus sesuaikan dengan target-target kita ya. Jadi ada reksadana pasar uang, di mana hampir 100% itu masuk ke deposito. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap, di mana itu sebagian besar adalah dimasukkan ke obligasi, either obligasi negara atau obligasi perusahaan. Kemudian ada reksadana campuran antara obligasi dengan saham, dan yang paling high risk high return, dan ini untuk jangka panjang adalah reksadana saham. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa menabung saham. Jadi ada orang yang bilang main saham, itu mungkin tipenya adalah trader, di mana dia mencoba untuk ngambil untung dalam jangka pendek gitu kan, membaca chart technical dan lain sebagainya, atau ya nabung saham kayak tadi saya bilang. Jadi kita nabung, beli saham BCA 30.000, itu berarti harga sekarang ya, 1 lembar. Minimal beli itu 1 lot, berarti 100 lembar, berarti 3 juta. 3 juta rupiah kita sudah jadi pemilik BCA. Bayangkan kita 0,00 sekian persen pemilik perusahaan bank BCA gitu kan, bank terbesar se-ASEAN. Misalnya kalau suka BCA atau yang lain juga bisa. Tapi poinnya adalah dengan kita menabung saham dalam jangka panjang itu juga memberikan pertumbuhan untuk aset kita. Kalau zaman generasi sebelum kita biasanya orang tua atau yang kita gitu ya, mbah atau opa oma, properti. Betul, properti terutama di Indonesia kenaikannya luar biasa di kota-kota besar, itu juga bisa memberikan kita capital gain yang kita harapkan, sehingga nanti ketika pensiun bisa kita jual, atau kalau misalnya memang kita berharap dari income, kita bisa bangun kos-kosan, kita bisa bangun kontrakan, atau rumah itu bisa kita sewakan, seperti itu. Ini ada contohnya ya, invest in bond atau surat hutang negara, obligasi, invest in mutual fund, tadi yang saya bilang ada 4 tipe, participate in stock market, kalau memang tipe investor profilnya adalah yang agresif, purchase real estate atau properti tadi kan, akan lebih baik kalau properti tersebut menghasilkan, zero your debts, jadi lunasi hutang, kurangi hutang, kecuali hutang produktif,
health and life insurance. Jadi ini keduanya wajib dimiliki untuk melindungi aset kita. Oke, jadi stop living from paycheck to paycheck. Kita harus mulai invest. Save at least 3 months pay, tadi untuk dana darurat ya. Always save as much when you can. Diversify your investment portfolio. Ini juga penting. Jadi ketika misalnya harga saham atau reksadana lagi turun, emas lagi naik. Nah itu berarti diversifikasi itu. Karena kita tidak menginvest di satu atau di beberapa pilihan investasi portfolio yang trennya sama gitu. Oke. Ini dari Benjamin Franklin. Ini menarik. Benjamin Franklin itu dia, kalau ada yang tahu, pasti semua tahu ya nama Benjamin Franklin. Tapi ada yang tahukah apakah dia mantan presiden Amerika? Dia tidak pernah jadi presiden Amerika, tapi muka dia ada di pecahan US dollar terbesar, yaitu 100 US dollar. Jadi dia termasuk founding father Amerika, dan dia termasuk ekonom yang cukup terkenal di sana. Jadi dia bikin wise word, if you fail to plan, you plan to fail. Gitu. Jadi kalau kita gagal membuat rencana atau kita gagal merencanakan, berarti kita berencana untuk gagal. Seperti itu. Oke, ini slide terakhir saya. Jadi lagi-lagi financial check-up, kita bisa diskusi lewat WhatsApp atau email. Nanti saya bisa kirim spreadsheet, kemudian teman-teman bisa fill the financial details. Ini kalau misalnya memang kita mau follow up ya. Tapi kalau sekarang habis ini kita mau diskusi pun nggak masalah. Nanti what's next, biasanya after receiving back the spreadsheet, kita bisa discuss financial discussion untuk 1 jam kita diskusi. Kemudian nanti kita bisa lanjutkan dengan ekspektasi atau harapan goal-goal secara finansial itu. Jadi know your financial ratio, know what to do, and find the solutions. Seperti itu Pak Saiful dan teman-teman. Itu sekian slide dari saya. Saya kembalikan ke Pak Saiful. Terima kasih. Luar biasa ini. Jadi banyak yang banyak ilmu ya jadinya. Ternyata bukan cuma investasi dana darurat, ternyata masih banyak, ada beberapa bagian ya sampai terakhir tadi itu ada pertanyaan ya Pak yang masuk. Jadi ini kita sudah punya pertanyaan, mungkin kita langsung saja bahas ya Pak. Boleh, Pak Saiful. Nah, jadi ada dari yang online di Zoom, saya rencana mau ambil kredit rumah secara syariah. Okay. Nah, di wilayah yang menurut saya kedepannya kemungkinan nilai investasinya sangat tinggi. Tapi masih ragu soal stabilitas pekerjaan. Meskipun sudah staff, mungkin sudah jadi karyawan ya. Ya. Tapi mungkin karena pekerjaan juga ya. Tapi keraguan masih sangat tinggi. Kira-kira menurut Pak Baskoro sebaiknya saya ambil atau nunggu bayar cash ketika uangnya sudah terkumpul gitu? Iya, itu pertanyaan yang bagus, anonim. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi tadi saya sempat menyebutkan di salah satu slide, kita boleh berhutang, kita boleh KPR, selama itu adalah hutang produktif. Nah, KPR ini adalah hutang produktif. Kenapa? Karena kita menyicil harga sekarang, dan ketika cicilan itu habis 10-15 tahun kemudian, harga properti ini sudah naik nih. Jadi itu hutang produktif. Kita berhutang untuk sesuatu yang kita tahu ketika kalau kita nunggu nih, nanti ketika kita punya cash, mungkin harga itu udah akan terus creeping up gitu, akan terus naik, sehingga ya kita ngejarnya juga agak susah gitu kan, dengan kemampuan kita sekarang. Jadi menurut saya kalau KPR nggak apa-apa ketika misalnya kita memang ada kebutuhan itu dan kita tahu itu memberikan ada potensi nilai investasi yang sangat tinggi, tidak menjadikan itu sebagai liabilitas yang harus atau yang membuat kita melakukan pengeluaran bulanan yang eksesif gitu. Contohnya misalnya apartemen mewah yang terlalu mahal dan biaya IPL-nya terlalu tinggi misalnya, iuran pemeliharaan lingkungan, sedangkan kita tidak menempati apartemen itu dan tidak menyewakan, nah itu agak sayang tuh. Tapi kalau misalnya emang ini properti, lokasinya bagus, secara syariah, biasanya ketika kita mau KPR tuh pihak bank itu pasti akan meminta kita membuat asuransi jiwa, sehingga ketika misalnya kita ada apa-apa, pasti asuransi itu yang akan melunasi pembayaran KPR, seperti itu. Kalau misalnya terkait tentang stabilitas pekerjaan ya, jadi stabilitas pekerjaan kadang dengan kita punya tanggung jawab itu membuat kita malah do something beyond our normal gitu. Jadi
saya pernah baca buku dan menurut saya ini benar, The Power of Kepepet judulnya. Jadi The Power of Kepepet itu kita sendiri dulu misalnya waktu kecil pernah dikejar sama anjing. Biasanya kalau kita lagi ujian lari di sekolah, larinya paling cuma berapa menit atau misalnya kuat berapa putaran. Tapi ketika kita dikejar anjing, kepepet tuh, kita lari sekenceng-kencengnya sampai kita nggak pernah lari sekenceng itu gitu kan. Jadi kadang the power of kepepet itu ngebuat kita malah di pekerjaan jadi lebih rajin, kita jadi lebih totalitas, kita tahu kita punya tanggung jawab, kita tahu kita punya goal yang mau kita kejar, yaitu misalnya melunasi KPR. Itu menurut saya nggak apa-apa gitu. Tapi biasanya ini kan apa namanya kalau proses KPR itu waktunya lumayan panjang nih Pak, misalnya 20 tahun. Kalau misalnya si penanya ini nggak yakin gitu, dia bakal di Jepang stay 10 tahun, kira-kira apa yang mesti dipertimbangkan? Misalnya kayak cicilannya itu harus berapa persen dari gaji sekarang gitu, agar dia bisa istilahnya bisa ngukur tingkat resikonya ketika misalnya dia nggak bisa kerja lagi di Jepang, harusnya kayak gimana gitu. Ya, jadi tadi di financial ratio saya coba share screen lagi ya Pak. Di situ biasanya kalau kita mau coba KPR itu pasti akan ada pertanyaan dari pihak bank berapa income bulanan kita gitu ya, karena ini adalah rasio kemampuan pelunasan total hutang. Ini untuk yang mortgage, yaitu 35%. Jadi biasanya best practice-nya atau pihak bank akan nanya berapa income kita, let's say income kita adalah biar gampang 10 juta misalnya. Oke, berarti cicilan paling besar adalah 3,5 juta gitu. Jadi 35% dari income kita. Itu biasanya best practice-nya. Even dari pihak bank seperti itu, Pak. Oke. Okay. Gitu. Sebisa mungkin sekitaran itu ya, 35% gitu ya. Iya, betul. Terus ini pertanyaannya dari Nita nih. Nit, lu langsung aja, Nit. Silakan Nita. Biar ada suara wanita. Biar ada suara cewek. Weekend is coming kan? Ya gimana? Saya mau nanya, jadi tuh apa ya? Kalau di anak-anak muda sekarang mungkin mereka tertarik kayak ayo invest, bla 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 gitu. Sebelum tahu sebenarnya mereka tuh mampu atau enggak untuk investasi. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, kalau misalnya saya mau investasi, tapi saya tuh belum punya dana darurat yang tadi Bapak bilang itu 3-6 kali gaji. Itu kira-kira memungkinkan atau lebih baik jangan investasi dulu gitu? Oke, kalau misalnya Nita belum berkeluarga, dan misalnya memang mungkin 3-6 itu tidak perlu dari pemasukan ya, tapi 3-6 dari pengeluaran. Artinya kalau pemasukannya segini, pemasukannya sebesar ini, pengeluarannya hanya segini, ya berarti kita hanya perlu menyiapkan 6 kali pengeluaran. Sehingga ketika ada apa-apa sama pemasukan kita bisa survive selama 6 bulan ke depan. Nah itu pasti akan ada spread kan dari pemasukan itu yang bisa kita mulai cicil untuk investasi. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan juga ini Pak Bas. Kalau misalnya kita punya tabungan di bank nih, terus kita juga ingin pengen ada dana darurat. Kira-kira bisa nggak tabungan di bank di bank itu kita jadikan sebagai dana darurat gitu? Atau mesti dipisah, ini dana tabungan sendiri, ini dana darurat gitu? Kalau kita menabung di bank sebagai tabungan, itu dana darurat. Jadi dana darurat itu boleh dalam bentuk deposito bahkan, bukan hanya sebagai cash atau sesuatu yang tidak menghasilkan. Jadi deposito kan lumayan, kita bisa dapat bunga deposito gitu kan. Itu dana darurat. Walaupun ketika misalnya mau dicairkan ya either kita nunggu jatuh tempo atau ya kita cairkan tapi bisa kena penalti kan. Tapi itu dana darurat, ya bisa dihitung. Minimal 3 kali gaji ya? Ya, 3 kali pengeluaran. 3 kali pengeluaran, 3-6 kali pengeluaran. Ya. Terus kalau misalnya kita kan bekerja di Jepang gitu, nah itu tabungannya itu sebaiknya dalam Japanese yen atau IDR tuh? Menarik. Sebenarnya
ketika kita tinggal di suatu negara, berarti ya kita harus mengikuti mata uang negara tersebut. Kemudian kalau misalnya memang kita ada tanggung jawab finansial di Indonesia, ya berarti kita bisa partisi kan. Lagi-lagi nih, kadang kita bisa melihat juga yen nilai tukarnya, inflasinya berapa gitu. Kalau misalnya kita mau cek rupiah, inflasinya berapa. Atau kalau enggak, bunga bank di sana berapa gitu. Ada yang bilang teman saya, kalau kita nabung di sana malah kita nggak dapat bunga ya, bunganya kecil sekali, malah kita habis karena administrasi. Kalau administrasi, kalau kayak Yucho Bank kayaknya nggak ada ya Net ya? Kayaknya nggak ada gitu kalau untuk biaya administrasi. Terus bunga juga kayaknya juga nggak ada ya. Tapi saya juga mungkin yang lain mungkin pernah punya pengalaman ya. Tapi kalau setahu saya sih yang saya punya tabungan di Bank JP Pos di sini kayaknya nggak ada gitu. Biaya administrasinya juga nggak ada gitu untuk bulanan gitu. Oke, artinya berarti ketika bunga bank sentral ya. Kalau Indonesia itu kan terkenal memberikan bunga bank itu agak besar ya. Konsekuensinya memang KPR jadi bunganya besar tuh, bunga KPR-nya besar. Tapi bunga bank kita itu besar, artinya deposito kita aja dulu pernah sampai 6% kan, sekarang walaupun jadi 4%-an. Tapi ada nggak deposit di Jepang sampai memberikan 4%? Mungkin nggak ada. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kadang kita bisa ambil advantage-nya. Oke, harus lihat ininya mana yang lebih besar, di situlah kita invest ya. Betul, karena kan kita pengen mengejar pertumbuhan dari aset kita ya, dari uang yang kita simpan gitu. Nah, ini lagi dari FB nih. Iya, ada pertanyaan dari Facebook. Izin bertanya, Min. Saat ini saya sedang investasi ke reksadana pasar uang dan obligasi, dan juga nabung emas di Pegadaian Digital. 500.000 untuk reksadana dan 500.000 untuk emas. Yang manakah harus saya fokuskan ke depan jika dana itu digunakan untuk menikah walaupun belum ada calon? Oh iya, satu lagi, saya juga putar uang dengan trading Bitcoin. Waduh, ini kita doakan biar cepat dapat jodoh ini. Pertanyaannya luar biasa. Biar bisa cepat fokus ya di mana. Ini bener ikuti webinar kita biar bisa nabung untuk nikah nih, bagus ini. Itu sudah merencanakan keuangan. Semoga ada webinar berikutnya biar saya juga dapat masukan nih. Oke, Pak Baswara silahkan, Pak. Oke, ini pertanyaannya luar biasa. Jadi kalau dilihat berarti dia sudah melek investasi, dia sudah menabung atau investasi di reksadana pasar uang dan obligasi dan juga nabung emas digital. Yang manakah yang harus saya fokuskan ke depannya jika dana itu digunakan untuk menikah walaupun belum ada calon? Oke. Jadi reksadana pasar uang itu kalau kita lihat di fun fact sheet, jadi nanti kita bisa diskusi juga tentang reksadana. Fun fact sheet reksadana pasar uang itu basically adalah hampir 100%-nya deposito gitu. Mungkin benefitnya RDPU adalah tidak ada durasi fix seperti deposito ya, sebulan 3 bulan kita tinggal nabung di RDPU, yaitu dengan kenaikan biasanya kalau kita lihat di graf itu akan sama kayak deposito. Obligasi berarti memberikan return lebih besar daripada deposito, targetnya biasanya 3-5 tahun. Kalau reksadana pasar uang tuh biasanya 1 tahunan lah, kayak kita deposito gitu kan. Dan juga nabung emas. Nah, emas ini juga menarik karena saat ini emas lagi all time high. Itu bisa either dijadikan sebagai ya tadi dana darurat ya, atau kalau enggak ya buat kalau misalnya kita profil resikonya memang tipe investor yang konservatif atau moderat, emas itu juga bisa dijadikan opsi untuk berinvestasi. Berarti pertanyaannya, manakah yang harus saya fokuskan ke depannya jika dana itu digunakan untuk menikah walaupun belum ada calon? Nah, pertanyaan yang pertama, rencana menikahnya berapa tahun lagi nih, gitu kan? Tahun depan pastinya itu. Kita doain yang terbaik. Coba mungkin kita prediksi mungkin rencana tahun depan atau misalnya 3 tahun dan 5 tahun. Kan nggak lama-lama juga sih Pak ya. Jadi mungkin sekitar segitu range-nya. Kalau misalnya dia nikahnya tahun depan gimana Pak? Ya, kalau nikahnya tahun depan, semua yang investasi tadi bisa dijadikan pilihan untuk menikah atau untuk dana menikah, karena lagi-lagi itu memang tahun depan kan, immediate, itu very near future gitu. Ini sudah bagus karena kita nggak pengen kalau kita
Kayak misalnya reksadana lah. Kita masukin ke reksadana saham yang lagi jeblok sekarang karena COVID. Padahal tahun depan kita mau nikah ya, duitnya nggak kalau kita cairkan reksadana itu berarti kan kita merealisasikan kerugian gitu kan. Jadi kalau emang tahun depan ini semua udah cukup bagus. Obligasi, saya nggak tahu nih, kalau obligasi biasanya mereka ada obligasi yang bisa dijual di pasar sekunder, ada yang nggak bisa. Nah kalau obligasi ini memang ternyata baru masuk, misalnya ORI gitu kan, ORI bisa dijual di pasar sekunder, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang kita mau keep, ya biasanya 2-3 tahun lagi baru itu bisa kita dapatkan pokok obligasinya, pokok modalnya gitu. Kalau 3 tahun sampai 5 tahun, kalau saya boleh saran, sebenarnya reksadana pasar uangnya itu kita bisa mulai switch either ke obligasi atau ke reksadana pendapatan tetap atau campuran gitu, karena kita mau ngejar return yang tadi medium term gitu. Karena kalau pasar uang ya memang dia kalau kita lihat grafnya dia stabil gitu, naik linear gitu, tapi growth per tahunnya ya kayak deposito jadinya gitu. Berarti Oh iya, satu lagi saya putar uang dengan trading Bitcoin. Nah ini Bitcoin nih, ini menarik nih. Bitcoin referensi ya. Iya, Bitcoin ya itu diversifikasi, nggak apa-apa selama kita money management ya. Jadi kalau dalam dunia investasi kita punya money management, berapa persen pilihan kita terhadap investasi yang high risk high profile, berapa persen atau high risk high return, berapa persen yang mau kita taruh ke yang moderat, berapa persen yang konservatif gitu. Kalau dulu saya pernah dengar dari Pak Tung Desmoringen, dia bilang kalau usia kita 20 atau 30 tahun, berarti sebenarnya 70% kita taruh ke yang agresif gitu. karena masih panjang waktu kita untuk merecover gitu. Tapi ini adalah kesempatan kita untuk bisa mencari return sebanyak-banyaknya kan gitu. Tapi kalau misalnya udah umur 60, ya 60% itu profil atau 60% portfolio kita taruhlah ke yang konservatif gitu. Jadi sesuaikan dengan usia. Tapi lagi-lagi itu kan beberapa best practice dari untuk supaya gampang. Iya, jadi balikin lagi ke kita tipenya yang seperti apa, kita siap nggak sih ngelihat portfolio kita tuh naik turun negatif 5, negatif 10%, even lebih. Nah, seperti itu sih. Iya. Wah, bagus ini pertanyaannya juga. Ya. Tapi kalau saya sih terus terang saya ini Pak Baskoro main di Bibit sih, dan saya punya investasi di obligasi ABF kalau nggak salah. Kemarin itu ini mungkin sharing aja gitu. Jadi saya taruh di situ lumayan gitu. Kemudian pada saat Maret yang ketika kasus COVID itu di Indonesia mungkin lagi puncaknya ya. Kemudian sentimen dari negara luar Indonesia itu makin negatif gitu. Akhirnya kan pasar langsung jeblok tuh. Ya. Saya sampai minus berapa gitu. Tapi itu pada saat itu tuh sebenarnya itu orang bilang tuh kalau saya lihat itu waktu yang tepat ya sebenarnya untuk istilahnya invest gitu. Nah pada saat itu justru kepikiran saya pada saat itu pengen narik aja gitu, khawatir akan makin jeblok. Ternyata enggak gitu. Sekarang malah trennya naik karena posisinya mungkin ada berita tentang ditemukannya vaksin dan sebagainya. Jadi sentimen pasar juga jadinya naik kembali gitu. Jadi kalau kayak tipikal obligasi kayaknya lebih ke moderat ya. Jadi kalau dia lebih istilahnya mau mendapatkan keuntungan lebih dari pasar uang gitu ya Pak. Betul Pak Saiful. Nah, jadi reksadana pasar uang itu dia cenderung lebih aman dari kondisi-kondisi kayak pandemik gitu. Tapi memang gainnya juga terbatas. Tapi kalau misalnya kita mau coba yang sedikit lebih memberikan gain yang lebih baik ya tadi obligasi atau kayak reksadana tadi kan. Reksadana Pak Saiful di mana, di reksadana campuran kah atau reksadana equity atau RDPT pendapatan tetap? Saya obligasi RD apa nih? Pendapatan tetap ya? Pendapatan tetap. Pendapatan tetap. Oke, ya. Pendapatan tetap. Betul. Iya. Ya, kita semua pasti pernah ya merasakan yang namanya wah ini resesi nih atau ini krisis ekonomi ini gitu kan. Ada satu lagi nih Pak.
terkait itu kan ada yang reksadana, ada yang juga P2P lending nih. Saya juga kemarin coba-coba nih. Jadi kayak kita invest di sana kayak berapa bulan gitu, kayak 3 bulan atau 6 bulan ke peternakan, sektor peternakan atau perikanan. Mungkin kalau Pak Solo pernah dengar kayak Gropal, Ternak Nesia, terus apa lagi satu yang paling terkenal tuh? Apa? Tanifan ya. Tanifan. Ya, itu juga kayaknya apa namanya juga bagus untuk dijadikan untuk pilihan investasi ya Pak ya. Ya. Kalau menurut Pak Basro seperti apa itu? Lagi-lagi itu kan peer to peer tuh, jadi kita mempertemukan antara orang yang perlu pinjaman dengan kita yang mau meminjamkan uang. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita chip in ke bisnis lah, ke startup atau ke kalau misalnya memang mau masuk ke peer to peer nggak apa-apa untuk apa namanya, untuk diversifikasi, tapi juga kita harus lihat-lihat, jadi jangan cuma ngejar return besar, tapi ternyata ratingnya kurang bagus, karena biasanya kalau yang ratingnya kurang bagus itu resiko untuk telat bayar, resiko untuk sampai default itu juga lebih besar gitu kan. Kita juga bisa lihat apakah itu sudah invoice financing gitu, jadi sebenarnya mereka sudah ada purchase orderannya udah ada, mereka butuh modal untuk bisa mengerjakan order itu. Nah itu kan cenderung lebih aman daripada kalau misalnya mereka ada 3 pilihan biasanya di peer to peer ya. Saya kemarin sempat juga coba di Modalku dan Investri, tapi ya itu buat saya sih bukan sebagai yang utama, karena kalau saya sih lebih pilih untuk langsung menabung di saham gitu. Oh gitu ya. Oh, satu lagi, boleh minta slide-nya ini Pak Baskoro untuk di sharing, ada yang minta juga slide-nya. Boleh nanti saya kirim ke Pak Saiful dulu ya slide-nya. Baik. Ya. Mungkin Nita ada yang bertanya lagi di Facebook? Udah cukup itu aja kayaknya deh di Facebook pertanyaannya. Kayaknya kita ada lagi pertanyaan, Nit? Nggak ada? Enggak, sekarang belum. Sekarang belum ya? Iya. Yang menarik ya juga apa namanya? Bentar. Kalau berarti profil resiko, bagaimana kita menentukan profil resiko, Pak? Kita itu termasuk yang moderat, kita itu termasuk yang konservatif, atau kita yang termasuk agresif? Biasanya nanti terlihat Pak dari pilihan investasi yang kita lakukan gitu. Jadi apa saja yang kita pilih untuk investasi. Jadi kemarin ada teman kuliah saya nih, dia bilang, Bas, mau dong dibikinin financial check up. Oh ya udah, tolong ya isiin semua aset, semua tabungan dan lain sebagainya. Kelihatan tuh. Jadi dia aset investasinya adalah obligasi, mayoritas obligasi, deposito, sahamnya kecil sekali, atau even ada yang nggak nabung di saham gitu. Nah itu berarti ya dia memang tipenya risk averse lah ya, dia bukan risk taker gitu. Karena dia lebih mempercayakan untuk apa namanya, investasi yang tidak roller coaster gitu, tapi buat dia memberikan pertumbuhan yang stabil. Kebetulan memang ini profilnya dia juga income-nya pun dia double income, suami istri bekerja, kemudian dia tidak ada hutang yang signifikan dan lain sebagainya. Jadi positive cash flow dan cukup besar juga untuk dia bisa mengembangkan asetnya. Jadi tergantung ya waktu kita mau invest ya. Iya. Tapi kalau untuk teman-teman Indonesia di Jepang sana, berarti pilihan investasinya sekarang mayoritas kemana Pak Saiful? Maksudnya apakah memang lebih banyak invest di mutual fund di Jepang atau banyak di Indonesia? Kalau saya sih di Indonesia. Kalau teman-teman yang lain saya mungkin nggak tahu juga sih. Tapi kalau dari di grup ada juga sih. Saya lihat beberapa kemarin yang terakhir juga sudah mulai mainannya ya di cryptocurrency, di Bitcoin, kemudian di reksadana ya. Kemarin sempat saya lihat postingan beberapa ya di komunitas kita gitu. Mereka mainannya masih di sana gitu. Jadi mungkin lebih banyak di Indonesia ya. Betul, karena keluarga juga masih di Indonesia ya, jadi pasti ada rutin untuk ya namanya juga dekat lah ya Indonesia Jepang.
Dan tadi itu, jadi di Indonesia ya persentase bunga dan lain sebagainya lebih bagus menurut saya. Karena dulu waktu saya tinggal di US, di Houston dan di Alaska pun juga gitu, tabungannya ya hanya tabungan aja. Kecuali kita di sana mau nabung di US stock market, mungkin bagus ya kalau dulu misalnya beli Google atau beli saham-saham yang sekarang terbang kayak Amazon gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya untuk deposit gitu, bunganya tuh lebih besar di Indonesia, lebih bagus deposito di Indonesia. Gitu. Mungkin kalau mau memegang mata uang negara itu ya nggak apa-apa. Terutama kayak misalnya kita mau targetin ntar anak-anak kita mau kuliah di suatu negara, nah kita nabungnya di currency negara itu supaya nggak kena inflasi atau nilai tukar yang kadang spreadnya bisa lumayan kan. Gitu. Ya, berarti tergantung domisili juga ya. Kalau jangka panjangnya mau tetap di Jepang ya mendingan simpannya lebih banyak ya. Iya, betul. Sebenarnya yang saya mau kasih tahu satu lagi, jadi kalau saya kenapa misalnya ditanya kenapa lebih suka di saham daripada reksadana gitu Pak. Jadi sebenarnya gini, reksadana, terutama reksadana saham dan campuran ya, yang dua paling high risk high return tadi, itu kan sebenarnya kumpulan dari saham-saham kan. Jadi kumpulan dari saham-saham blue chip. Nanti mungkin kita bisa discuss lain waktu tentang bedah fund fact sheet reksadana gitu. Tapi di reksadana itu biasanya ada PDF file, misalnya nanti bisa cek reksadana Manulife gitu kan. Itu nanti 10 saham terbesar di produk namanya Manulife Dana Equity, atau produknya biasanya kalau orang reksadana dulu Schroder gitu, Schroder Dana Mandiri. Itu kita bisa lihat 10-nya itu adalah saham-saham, misalnya saham Telkom, saham Unilever, saham Bank BRI, Bank Mandiri, BCA, Indofood dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya saham-saham semua tuh Pak yang dibeliin dikelola oleh manajer investasi, gitu kan? Kenapa saya lebih pilih saham daripada reksadana? Pertama, saya tahu perusahaan yang saya beli, gitu. Saya langsung masuk ke perusahaan itu, dan perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus ini biasanya mereka memberikan dividen atau bagi hasil dari keuntungan setiap tahun. Dividen itu istilahnya jadi sama kayak kita dapat bunga deposito tahunan, gitu kan? Dengan ada potensi pertumbuhan dari si harga sahamnya. Sedangkan kalau reksadana, ya yang dapat dividen tiap tahun adalah perusahaan aset manajemennya itu, manajer investasinya dapat dividen, gitu. Jadi kita ada gap di situ lah kalau misalnya kita nabung di reksadana versus nabung di saham. Dan saham tuh cukup murah, artinya gini, misalnya saham Bank Rakyat Indonesia itu saham BRI itu adalah bank BUMN dengan pengelolaan dana terbesar di Indonesia. Dibandingin Mandiri atau BNI atau BTN, itu harga sahamnya per lembar hanya Rp3.000. Rp3.000 ya? Rp3.000. Kita minimal transaksi atau beli saham itu adalah 1 lot, 100 lembar. Jadi hanya dengan Rp300.000 kita bisa mulai nabung saham. Gitu. Jadi murah sekali, dan itu potensi gain capitalnya juga bagus, perusahaannya juga bagus, ada dividen juga setiap tahun. Dan dia termasuk istilahnya yang top dari berapa tahun ya, sudah lama juga ya Pak ya. Kita mungkin masuk ke sesi saham nanti dikhususkan ke webinar lain nih. Ini jadi dikhususkan webinar lain, betul. Kalau kita bahas ke sini semua waktunya nggak cukup nih. Ini ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya sepertinya lewat Facebook. Sebentar saya coba cek lagi ya Pak. Oh, sebentar. Ini kayaknya tanyanya di inbox ini. Jadi bukan di komentar. Mungkin biar nggak kelihatan. Sebentar. Oh, Min, gimana cara untuk bisa tabung uang? Soalnya tiap gajian langsung habis. Sebagian bayar arisan. Apakah arisan nggak usah diteruskan katanya? Ayo Pak, gimana? Oke, arisan. Jadi saya mau nanya. Ini masalah ibu-ibu ini, masalah emak-emak ini, bahaya ini. Iya. Jadi sebenarnya arisan itu kita sama aja kayak kita tuh nyimpen uang di laci.
kemudian setelah berapa lama, let's say 6 bulan gitu, terus kita ambil lagi uangnya gitu kan. Uang itu nggak bertambah kan kalau kita arisan. Kita kan hanya patungan setiap bulan, kemudian nanti dikocok gitu kan, terus siapa yang akan dapat bulan ini, siapa yang dapat bulan depan, uangnya nggak bertambah kan, itu hanya kayak kita nabung, nitipin, terus giliran kita dapat ya kita dapat uang yang sudah kita tabung selama ini sebenarnya gitu, dan nggak bertambah. Ini cara halus untuk bilang berhenti arisan sekarang, Bu. nggak selalu gitu juga Pak Saiful. Jadi kadang arisan itu sekali-kali perlu untuk silaturahminya gitu kan. Asal jangan sampai dana kita habis buat arisan semua gitu. Ya betul, bukan langsung gajian langsung ya 10 juta langsung dipakai arisan semua ya. Wah, iya, karena itu nggak bertumbuh gitu, dana kita nggak numbuh. Ya. Ini berarti ini udah terjawab nih dari Kak dengan inisial P ini. Di inbox tadi Mungkin familiar inisial ya. Ya. Kadang memang klien kita itu kocak-kocak juga kalau kan ketemu sesama orang Indonesia kan, biasanya kalau ketemu orang Jepang itu pada sudah suasana serba formal tapi kalau ngobrol sama orang Indonesia saya juga kadang-kadang nggak pakai bahasa formal Pak. Yeah. Kayak nganggap kayak keluarga gitu, kayak kakak gitu, kayak saudara gitu, jadi enak, dibawa enak lah ngobrol sama orang Indonesia di Jepang. Pasti sih, biasanya kalau perantauan gitu kan ya akhirnya sesama orang Indonesia jadi keluarga kedua kita kan. Pak, ada lagi nih pertanyaan di Facebook. Untuk yang saat ini sedang tinggal di luar negeri, rada sulit buat buka akun sekuritas ya Pak, atau ada rekomendasi buka akun sekuritas via online tanpa kirim berkas? Wah, ini sudah tingkat tinggi nih akun sekuritas berkaitan dengan saham nih. Ada banyak dalam kondisi sekarang ini, teman-teman saya yang lagi menghadapi pandemi gini juga akhirnya mereka mencoba untuk buka account. Kalau saya sih pakainya Mirai akun sekuritas, tapi ada beberapa yang lain itu semua formnya bisa dikirim via online, jadi kita nggak perlu harus datang presence fisik, datang ke suatu kantor sekuritas, jadi semua bisa diproses via online. Nah, tadi namanya apa Pak? Saya boleh kecepatan tadi kayaknya. Oh, nama sekuritas yang saya pakai namanya Mirai Sekuritas. Mirai Sekuritas ya. Ya, dulunya namanya Daewoo Sekuritas, itu Korea ya. Mirai pakai E. Mirai. Mirai Sekuritas. MIRAE. Sekuritas ada banyak sebenarnya, ada Mandiri Sekuritas, ada yang bagus juga Indo Premier Sekuritas. Kenapa bagus? Karena apps secara online-nya itu cukup intuitif, kita bisa mendapatkan banyak informasi dari grafik, dari harga dan lain sebagainya. Typo. Mirai. Nah, itu dia. Mirai. Ada satu lagi Pak pertanyaan. Apa keuntungan pakai kartu kredit dan kerugiannya? Oke. Keuntungan pakai kartu kredit. Jadi selalu nih, kartu kredit itu adalah alat bayar, bukan alat hutang. Karena bunganya kartu kredit gede sekali. Jadi kita harus pastikan bahwa total tagihan kartu kredit kita setiap bulan itu ya kita bisa langsung lunasin gitu. Jangan sampai kita hanya bayar minimumnya saja. Oh, itu sayang karena bunganya besar sekali, bunga berbunga lagi kan, bunga majemuk. Jadi keuntungannya kartu kredit, kita bisa mempunyai kemampuan bayar yang lebih besar daripada uang kita saat ini, selama kita tahu di tagihan itu nanti kita bisa bayar. Kerugiannya kadang kita lupa diri ya, kalap. Apalagi kalau misalnya kartu kreditnya yang platinum atau misalnya yang limitnya besar gitu, terus kita gesek terus akhirnya tagihannya lewat gitu. Tapi kan kayak sekarang kita bisa beli online dan lain sebagainya, cashless, kita nggak perlu megang fisik, nggak perlu kembalian, nggak repot megang lembaran kertas yang kita juga nggak tahu kondisinya habis pegang orang atau enggak gitu kan. Itu enaknya sih kalau pakai kartu atau cashless payment. Kalau ada tambahan, mungkin pernah saya diskusi juga sama teman kantor,
sering tanya, beberapa kali tanya, kamu punya kartu kredit apa enggak gitu. Terus saya bilang enggak. Terus saya bilang, kalau kamu pakai kartu kredit, katanya ketika kita menggunakan, kemudian nanti besok-besok kita punya planning kayak ngambil rumah di Jepang gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan bank untuk memberikan kita loan untuk ngambil rumah gitu. Jadi dilihat transaksi kita dengan kartu kredit. Kalau kita tidak pernah ada istilahnya masalah dalam pembayaran, itu jadi pertimbangan penting juga gitu untuk mengambil. Itu kira-kira bagaimana, Pak? Betul. Kalau di Amerika dulu ada namanya credit score. Score. Jadi kita di Amerika punya social security number, kayak di Indonesia mungkin NPWP gitu ya. Jadi setiap orang tuh ketika kita mau mengajukan kredit, oke, what's your social security number? Nanti dengan kita masukin social security number itu, masukin ke website, nanti mereka akan bisa kelihatan tuh credit score kita segimana bagusnya gitu. Jadi misalnya ini distribusi normal gitu ya. Kalau kita lebih bagus daripada distribusi normal, bunga KPR atau bunga loan kita bisa lebih kecil daripada orang yang credit score-nya lebih jelek. Gitu. Ini gitu. Berarti related juga sama my number system, kita juga ada sama juga. Ada ya? Iya, betul. Iya, berarti itu juga diperhitungkan ya, Pak ya? Iya, itu benefit juga kalau punya credit card. Tapi kalau misalnya punya planning gitu, punya planning untuk ngambil rumah ya, kalau ngambil rumah di Jepang gitu. Soalnya cicilannya juga lumayan, Pak, 30, kalau yang saya pernah nanya-nanya itu 32 tahun, kemudian dia istilahnya minimal kerja sebagai karyawan itu kurang lebih 5 tahun, atau dia statusnya permanent resident di Jepang. Gitu. Lebih strict ya? Iya. Ya. Karena apalagi di sana di Tokyo gitu kan lahan terbatas banget, Pak, jadi pasti mahal banget ya di sana ya. Betul. Ini Nita nih yang istilahnya mau tinggal lama nih di Jepang ini, mau nikah sama orang Jepang mungkin. Kan bisa-bisaan aja. Oke, kalau gitu ada itu terima kasih. Makasih Kak Peggy sudah tanya. Ada lagi nih. Ini kayaknya Pak sudah lewat ini sudah. Gak apa. Besok udah weekend kan, jadi saya free. Yeah. Weekend is coming. Ya. Apa lagi ya? Ini biasanya ada pertanyaan ini. Ada rule of thumbs juga, 50-30-20. Jadi 50% untuk, jadi kalau misalnya kita punya income gitu, 50-30-20. 50% untuk biaya hidup, kebutuhan, dan lain sebagainya. 30 adalah untuk saving dan invest. 20 itu untuk kebutuhan tersier. Jadi reward buat diri kita. Itu ada angka itu. Kalau yang sandwich nih gimana nih? Kalau yang sandwich, ada nggak maksudnya rumusnya juga gitu? Itu kan mungkin yang ideal banget ya, 50% untuk pengeluaran, 30% tadi untuk apa? Invest ya, Pak? Terus, invest dan nabung ya. 20%. 20% untuk reward ya. Reward diri sendiri ya. Nah, kalau misalnya untuk sandwich ini gimana nih? Karena orang Indonesia sudah pasti nih masih terjebak nih. Kalau sandwich berarti mungkin 20-nya nggak 20 kali ya. Jadi mungkin 20-nya bikin 10 atau mungkin ya 20 once every couple months gitu. Tapi artinya kita jangan lupa memberikan reward buat diri sendiri. Ya walaupun nggak mesti besar-besar, nggak mesti mahal-mahal, yang pasti itu adalah reward karena kita sudah bekerja sebaik-baiknya, kita sudah earn money, dan kita deserve something lah untuk diri kita dan keluarga gitu. Kalau single ini pasti yang 20% mungkin 100% kali ya, Pak ya. 20% yang gemuk gitu ya, karet gitu ya, bisa melar. Oke, kalau gitu mungkin kalau misalnya nggak ada lagi. Pajak di Jepang terlalu tinggi. Ini ada komen lagi nih di Facebook. Pajak di Jepang terlalu tinggi, pajaknya tinggi ya. Iya, pajak ini ya, pajak residence juga ada, pajak ya termasuk pajak di Indonesia sih, Pak, pajak dari keluarga di Indonesia. Iya, betul pajak di Jepang sih, Pak, betul. Kan pajak penghasilan, terus pajak residence, apalagi ya.
Ya, biasanya di beberapa negara maju pajaknya tinggi-tinggi. Saya ada teman yang dia udah PR di Norway, itu memang pajaknya bisa 40-45% ya. Tapi ya pasti ada trade off-nya kan, kayak misalnya pendidikan, terus kemudian kualitas hidup, atau ya apa sih pendidikan dan kesehatan ya. Kesehatan juga lebih terjamin kan di sana. Kalau misalnya ini biasanya kan yang pemagang, ini saya baru ingat, yang pemagang atau Kensusei itu biasanya ada, kalau datang itu biasanya ya ini bukan rahasia lagi gitu. Jadi mereka datang ke Jepang itu kadang minjam dulu gitu. Terus tiap bulan harus saving untuk bayar pinjaman sampai misalnya habis bekerja atau ya beberapa periode gitu. Itu gimana nabungnya itu, Pak ya? Ya, itu tetap dikurangi poin ya. Jadi kita coba untuk menyiasati pengeluaran yang bisa ditekan, kayak misalnya makan di luar. Nggak tahu di sana makan di luar cukup mahal apa enggak. Ya mungkin jadi kayak ibaratnya kita zaman anak kosan gitu ya, mungkin nasinya beli rice cooker masak, nanti lauknya yang hanya beli di luar gitu, atau hal-hal yang kita bisa coba untuk siasati yang kayak gitu, atau apa ya, misalnya sambil olahraga jadi kita banyak jalan kaki atau misalnya naik sepeda lebih sering daripada kita naik train. Apakah itu bisa lebih menghemat? Mungkin ada pos-pos pengeluaran yang bisa kita coba siasati lah, saya sebutnya siasati, supaya kita coba untuk mengurangi pengeluaran itu. Kalau memang bisa ya, saya nggak tahu pasti di Jepang kira-kira mana yang kira-kira visible untuk dilakukan, mana yang ternyata nggak visible untuk dilakukan gitu. Yang jelas harus ada istilahnya yang disimpan ya minimal itu yang tadi 10% kalau nggak salah ya. Ya itu memang secara finansial rasio 10%. Tapi ya lagi-lagi nih, ketika misalnya orang ada sesuatu yang harus urgent dilakukan, karena melunasi hutang kan juga termasuk kewajiban yang harus dilakukan duluan tuh tadi, debt management, sebelum kita mulai ke saving. Jadi ya kalau memang ada hutang dan hutang itu sifatnya adalah untuk mempertahankan kepercayaan kita atau mereka yang memberikan hutang terhadap kita, itu sebaiknya cepat dilunasin supaya kita juga tenang lah hidupnya kan. Iya betul. Iya. Apalagi nggak ada lagi, Nita? Ini sudah 21.17 di sini ya. Kalau di sana kurang lebih jam 7 ya. Ya 19.17. Ya. Ya kalau tidak ada lagi kali ya Pak. Nah, kalau tidak ada lagi mungkin kita akhiri ya Pak Baskoro. Terima kasih banyak ini Pak Baskoro atas waktunya, kurang lebih hampir 1,5 jam gitu, dan cukup ramai lah. Mudah-mudahan berikutnya ini kita sebenarnya rencanakan per bulan gitu. Kalau per 2 minggu, tapi kalau misalnya kita ada layanan, kemungkinan besar kita ada luncurkan layanan baru juga, jadi kita akan istilahnya jadwalkan nanti, mudah-mudahan bisa menyediakan waktunya lagi untuk kita untuk webinar berikutnya Pak Baskoro. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Pak Saiful dan teman-teman semua, Mbak Nita juga makasih. Iya, terima kasih Pak. Nanti mungkin kalau misalnya ada feedback, kira-kira ada topik apa yang mau spesifik untuk didiskusikan, kita bisa coba atur topiknya. Baik Pak Baskoro, terima kasih banyak Pak. Salam untuk keluarga. Makasih banyak, selamat malam, selamat weekend, happy weekend. Selamat malam. Bye. Bye Pak, assalamualaikum. Ya, oke, waalaikumsalam.